Artinya jadi begini, kesimpulannya seperti ini teman-teman. Kabel yang warna putih ini yang dari spool ya, arus yang dari spool ini tegangannya masih ada, arusnya masih ada. Yang warna kuning, kuning pun menyala ya, kuning pun menyala, dan yang merah ini ternyata mati. Oke teman-teman, selamat siang. Sebentar ini saya akan membedah motor yang di belakang ini ya. Kita akan bongkar, kita cari tahu kerusakannya di mana. Dengan permasalahan yaitu dia punya aki sering ngedrop teman-teman. Nah, jadi ketika saya menganggap akinya rusak, saya mengganti dengan yang baru. Kemudian 3 atau 4 bulan kemudian dia ngedrop lagi. Nah, saya jadi bingung ya, permasalahannya itu di mana sebenarnya. Makanya saya punya kesimpulan, akan saya bongkar motor ini, kita cek apakah yang bermasalah itu spare part yang lainnya. Karena aki sudah diganti dengan aki yang baru dan dia tetap ngedrop. Jadi ketika di starter, di klik tombol starter itu, dia punya dinamo start itu tidak bergeming ya, hanya berbunyi ngek 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 sebentar, tapi dia tidak mampu menghidupkan mesin. Nah, saya kira akinya sudah kosong atau ngedrop. Oke teman-teman, yang akan kita cek pertama dulu adalah dia punya kiprok ya. Kita coba cek, kita teliti dia punya kiprok, apakah kiproknya masih baik atau sudah tidak berfungsi lagi. Kita mengeceknya dengan bantuan sebuah alat rakitan sederhana ya teman-teman, yang terbuat dari lampu sen motor. Nah, lampu sen motor itu kita pasang kabel di kedua konektornya, kemudian kita sambungkan ke kabel-kabel yang ada di motor ini yang kita anggap bermasalah. Kita cek satu persatu, terutama kabel yang berwarna putih, kuning, dan merah. Oke teman-teman, silakan simak di video berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mantap. Oke, sekarang kita cek dulu kondisi arus yang mengalir di sekitar terminal kiprok ini teman-teman. Kita konekkan, kita punya alat bantu ini ke kabel-kabel ini, terutama kabel yang dari spool terlebih dahulu. Ini ya teman-teman, ini cek arus yang dari spool. Sudah kita hubungkan seperti ini, lalu kita engkol. Oke, terlihat menyala ya teman-teman, artinya arus dari spool normal. Oke, sekarang kita pindahkan ke kabel yang berwarna kuning, artinya kita mengecek arus yang mengarah ke lampu teman-teman. Oke, kita atur sedemikian rupa, jangan sampai renggang ya teman-teman. Kemudian kita engkol. Oke, ini terlihat menyala teman-teman ya. Oke, ini normal. Yang arah ke lampu juga sudah kita tes dan ini normal. Kemudian kita pindahkan ke kabel yang berwarna merah. Nah, kabel yang berwarna merah ini adalah kabel yang mengarah ke aki atau ke baterai teman-teman. Kita konekkan dengan baik, jangan sampai dia renggang atau goyang-goyang. Kemudian kita coba tes. Oke, setelah semua terkonek dengan baik, lalu kita engkol teman-teman. Tidak menyala. Oke, kita coba, tidak menyala teman-teman ya. Ini tidak ada tanda-tanda menyala. Oke, kita pastikan lagi konektor kabel ini di posisinya, dan memang tidak menyala ya teman-teman. Tidak ada arus yang mengalir di kabel yang berwarna merah ini. Jadi kesimpulannya, kita pastikan bahwa arus tidak mengalir dari kabel yang berwarna merah ini ke arah aki. Makanya selama ini kita anggap aki ngedrop atau aki rusak teman-teman. Ternyata ini penyebabnya. Artinya jadi begini, kesimpulannya seperti ini teman-teman. Kabel yang warna putih ini yang dari spool ya, arus yang dari spool ini tegangannya masih ada, arusnya masih ada, terbukti dengan lampu ini menyala tadi ya. Nah, sekarang yang warna kuning pun menyala ya, kuning pun menyala, dan yang merah ini ternyata mati. Yang berwarna merah ini arus keluaran dari ini ya, keluaran dari kiprok ini. Jadi kesimpulannya, kiprok ini rusak. Yang berfungsi itu cuma kabel kuning, yaitu kabel yang mengarah ke lampu, yang menyalakan lampu depan maupun lampu-lampu yang lainnya. Itu berfungsi dengan baik. Dan yang merah ini yang ke aki, ke baterai. Ini tidak berfungsi, tidak mengirim arus ke baterai. Jadi akibatnya baterai itu drop terus. Baterai itu lemah terus, tidak bisa berfungsi dengan baik.
starter pun tidak bisa, starter pun tidak berfungsi karena baterainya sudah ngedrop gara-gara tidak ada pengisian dari kiprok ini ke arah baterai. Jadi kita harus ganti kiprok ini dengan kiprok yang baru. Oke, kita coba ganti dengan yang baru ya teman-teman. Nah, ini adalah kiprok yang baru ya teman-teman. Ini adalah kiprok yang baru saya beli tadi, dan ini katanya tipe yang asli. Nah, saya tidak tahu aslinya bagaimana, yang jelas katanya asli. Sekarang ini agak susah ya menentukan mana barang asli dan mana barang yang tiruan, karena bentuk dan kualitasnya hampir sama. Jadi sekarang ini sangat dibutuhkan ketelitian ketika kita ingin membeli spare part kendaraan teman-teman, karena banyak sekali yang palsu beredar di pasaran. Dari pengalaman ini kita bisa ambil sebuah pelajaran yang sangat penting ya. Jadi jangan terlalu cepat memvonis sebuah spare part itu rusak. Harus kita cek dulu dengan seksama di mana letak kerusakan yang sebenarnya. Seperti saya ini kan, saya anggap akinya yang lemah atau drop terus selama ini. Ternyata yang bermasalah itu dia punya kiprok. Oke teman-teman, ini sudah terpasang ya. Dia punya kiprok ini sudah terpasang pada tempatnya dan sudah kita sambung semua kabel-kabel koneksinya, dan ini sudah berjalan dengan normal. Ini sudah kita gantikan dengan yang baru. Jadi yang lama tadi ya, yang ini. Jadi yang lama tadi ini sudah tidak berfungsi, yaitu kabel merahnya atau yang ke aki. Nah, sekarang setelah kita ganti dengan yang baru ya, ternyata motor ini kita langsung bisa starter. Oke, kita coba buktikan. Hidup teman-teman. Tadi ini sudah tidak ada sama sekali, akinya tadi kan sudah ngedrop sama sekali ini gara-gara kiprok tidak berfungsi. Tadi sudah sangat-sangat ngedrop, dan ini sudah saya coba tadi hidupkan setelah lama kurang lebih 1 jam, dan dia langsung mengisi, kiproknya ini langsung mengisi ke baterai. Makanya bisa kita starter dengan menggunakan starter tangan ini lagi kembali. Berarti akinya masih berfungsi, belum terlalu ngedrop, dan dia sudah terisi tadi setelah saya hidupkan mesinnya selama kurang lebih 1 jam. Oke teman-teman, demikian tadi sudah kita perbaiki ya, sudah kita servis motor yang di belakang ini yang bermasalah dengan dia punya kiprok. Ternyata kiproknya itu salah satu, dia punya konektor itu tidak mengeluarkan arus, alias kiproknya sudah rusak. Makanya kita ganti dengan yang baru. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak video ini. Kiranya video ini bisa memberikan manfaat, wawasan, dan juga ilmu pengetahuan bagi kita. Mari dukung terus channel ini agar channel ini bisa terus bersaing, berkembang, memberikan hal-hal yang positif yang ada di sekitar kita. Terima kasih, mantap.